عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga pagi hari ini kita bisa masih diberikan taufik, hidayah, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan wajiban kita melaksanakan salat subuh di masjid yang mubarak ini. Kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, yang ini juga merupakan salah satu di antara ibadah yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kita pada kesempatan ini yang biasanya kita bahas usul salasah ya. Kita pada momen sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha, dan di sana ada salah satu ibadah yang sangat agung, sangat mulia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkurban. Maka momen yang tepat untuk membahas tentang masalah fikih berkurban. Fikih berkurban, dan ini anak diminta ya. Dan memang betul. Karena apa? Karena seorang muslim ketika dia ingin melaksanakan satu ibadah harus dibangun di atas al-ilm. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu harus ya ada atau harus ya dimiliki sebelum seseorang dia berucap dan beramal. Sehingga ketika kita belajar tentang fikih berkurban ini, sehingga mudah-mudahan ya ibadah kurban kita nanti dibangun di atas ilmu yang dengannya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkurban di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah udhiyah. Dikenal dengan istilah udhiyah. Jadi berkurban ya, bukan berkorban. Beda Pak, korban dengan kurban ya. Berkurban. Dan di dalam bahasa Arab maknanya mirip memang antara al-udhiyah berkurban dengan dohiyah. Dohiyah itu korban. Ya, dohiyah. Nah, apa makna dari al-udhiyah menurut para ulama secara istilah ya, disebut oleh para ulama? Maka berkurban adalah menyembelih hewan ternak, menyembelih hewan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Idul Fitri atau pada hari-hari berkurban. Nah, hari berkurban nanti apa? Ada 4 hari ya. Hari berkurban. Yang pertama hari Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya tanggal 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Jadi 4 hari. Yang pertama hari Idul Adha-nya tanggal 10, kemudian
tanggal 11, 12 dan 13 sampai ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi menyembelih hewan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari menyembelih, yaitu hari Idul Adha dan hari tasyrik, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini pengertian dari al-udhiyah atau berkurban. Nah, al-udhiyah ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Ya, perintah untuk berkurban. Meskipun nanti kita akan bicara tentang masalah hukum, apa sih hukum berkurban, tetapi pensyariatannya ini ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Sebagian ibadah ada yang hanya ditetapkan oleh dalil Al-Quran, sebagian ada dengan sunnah Nabi SAW. Dan adapun berkurban maka ditetapkan dengan dalil Al-Quran, sunnah Nabi SAW dan juga ijma' para ulama. Kita lihat yang pertama dalil dari Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang paling pendek, yang insyaallah Bapak Ibu hafal semua. Itu dalam surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Ayat yang kedua. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Al-Kautsar, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna Al-Kautsar. Ada yang berpendapat Al-Kautsar adalah nama sungai di dalam surga. Nama sungai dalam surga itu sungai di dalam surga. Sebagian ulama tafsir yang lain berpendapat Al-Haud. Apa Al-Haud? Telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas menafsirkan Al-Kautsar ini dengan al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Nah, makna-makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir saling mendukung, saling menyempurnakan. Ya, bisa maknanya apa? Sungai dalam surga, bisa juga maknanya telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padang mahsyar. Dan juga yang makna lebih umum adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kebaikan yang sangat banyak. Ya, di antaranya adalah telaga. Ya. Kemudian di antaranya juga ada sungai yang ada dalam surga. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat. Fasholli, dirikanlah salat. Dan yang dimaksud dengan salat ini adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan sembelilah hewan kurban. An-nahr itu penyembelihan khusus untuk unta. Adapun selain unta, maka namanya dalam bahasa Arab itu ad-dabah. Dabah, menyembelih. Ya, dengan golok, ya. Dengan golok kemudian nanti putus, ya, 3 bagian itu, ya, atau 2 dari 3 bagian itu, ya. Kemudian kalau nahr itu adalah cara penyembelihan unta, ditusuk nuhurnya. Nahr itu ini nuhur. Apa ini namanya kalau kita tuh? Kerongkongan sini Pak ya? Yang di sini nih. Ini nuhur ini namanya.
Jadi kalau dipencet Pak, napasnya hilang, nggak bernapas. Ya, ini vital ini. Kalau ditusuk, sudah jalur pernafasan. Jadi wanhar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban. Jadi ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, kama a'tainakal khairal katsira fid dunya wal akhirah, sebagaimana kami telah memberikan kepadamu Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat, wa min dzalikan nahrul ladzi taqaddama sifatuhu, yang diantaranya adalah sungai yang telah disebutkan sifatnya. Fa akhlis li rabbika salatikal maktubata wan nafilah, maka ikhlaskanlah salat wajibmu dan salat sunnahmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk apa? Ikhlas di dalam mengerjakan salat. Wa nahrika, dan juga berkurbanmu. Fa'budhu wahdahu la syarikalah, maka sembahlah Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata, dan jangan engkau menyekutukannya. Wanhar ala ismihi wahdahu la syarikalah, dan sembelihlah kurban dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika menyembelih kurban maka harus diawali dengan bismillah. Nah, ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Begitu juga firman Allah taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakanlah Muhammad, inna salati, sesungguhnya salati, wa nusuki, dan nusuk. Yang dimaksud nusuk itu apa? Bukan nyoblos Pak ya. Ada yang apa? Mentahrif maknanya menjadi apa? Nyoblos, pemilu. Nah, musim pemilu ayat ini kadang dibawa-bawa ini Pak. Ya, qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, yaitu apa? Sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Ini dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban, dan diperintahkan ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa dalil. Di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang sangat bagus, yang gemuk, ya, dan sangat bagus. Fara'aituhu wadi'an qadamahu, maka aku melihat beliau meletakkan kakinya ala sifahihima, di sisi lehernya, leher kambing tersebut. Yusammi wa yukabbir, beliau membaca bismillah dan baca takbir. Bismillahi Allahu akbar. Fadabahahuma biyadihi, lalu beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Rawahul Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan tentang bagaimana ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih hewan kurban, dan juga ini disyariatkan yang menyembelih hewan kurban, dan juga ada tata cara menyembelih hewan kurban disebutkan dalam hadis ini. Ya, di antaranya adalah apa? Meletakkan kakinya ya di lehernya atau di pipi dari kambing tersebut, hewan tersebut, ya, biasa dipegang ininya ya Pak. Pegang apa? Tanduknya, dipegang kepalanya. Ya. Lalu baca bismillah, Allahu akbar, baru sembelih. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya lebih utama seseorang yang berkurban dia menyembelih dengan tangannya
sendiri, lebih utama, meskipun boleh diwakilkan. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik juga beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabsyaini wa ana udhi bi kabsyaini. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing kabsh, dan aku juga menyembelih atau berkurban 2 ekor kambing. Ini Anas bin Malik. Kemudian ada beberapa hadis lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man duha qabla salati fa innama dzabaha li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya. Artinya apa? Artinya kurban itu, hewan kurban nanti sah dikatakan sebagai hewan kurban apabila disembelih setelah salat Idul Adha. Kalau sebelum tidak sah. Kalau menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka menjadi sembelihan biasa saja. Ya, bukan kurban. Wa man dabaha ba'da salati faqad tamma nusukahu. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka sungguh telah sempurna ibadahnya, yaitu menyembelihnya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Ya, jadi hadis ini menunjukkan tentang syariat menyembelih hewan kurban dan waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban. Waktunya kapan? Setelah salat Idul Adha. Kemudian hadis yang selanjutnya riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan, rezeki yang lapang, dan dia tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah dia mendekat kepada tempat sholat kami. Dan dalil-dalil yang lain nanti akan kita sebutkan tentang hukumnya. Kemudian dalil yang ketiga, ijma para ulama. Tidak ada perbedaan antara para ulama tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Semua ulama sepakat bahwasanya menyembelih hewan kurban itu apa? Disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh kaum muslimin juga mengetahui ini. Ya, baik yang berilmu maupun yang awam. Kalau besok ada apa? Kurban, ya, kurban. Kaum muslimin yang mereka tidak sanggup berkurban senang juga, ya enggak? Karena akan makan daging kurban, daging kambing yang lainnya. Mereka mengetahui hal ini. Ini dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya berkurban itu disyariatkan, apa hukumnya? Kalau kita bicara hukum berarti apa? Wajib atau sunnah? Kalau itu ibadah, wajib atau sunnah? Nanti sunnah ada 2, wajib juga ada 2. Ada wajib ain, ada wajib kifayah atau kifai. Sunnah ada 2, ada sunnah muakkadah, ada sunnah yang biasa saja. Nah, kemudian apa hukum dari menyembelih hewan kurban? Pak, kalau tanya bagaimana, apa hukum menyembelih hewan kurban, Pak? Pasti beda-beda pendapatnya nih. Ada yang bisa jawab enggak? Apa hukum berkurban? Sunnah muakkadah. Sepakat semuanya atau ada yang lain? Sunnah biasa. Sunnah muakkadah.
Sunnah saja. Ya, sunnah saja. Ada sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib? Wajib bagi yang mampu. Ya. Bagi yang haji. Ya jelas. Ini selain dari yang haji. Ya. Nah, di dalam masalah ini tentang hukum menyembelih hewan kurban ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada 2 pendapat. Ya, ini aja tadi beda pendapat kan? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat tekankan, mendekati wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Mereka dengan dalil-dalilnya tentunya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hukumnya wajib. Pendapat yang pertama jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua hukumnya wajib, dan ini pendapat Abu Hanifah. Ya, pendapat Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian di sana ada yang menggabungkan antara 2 pendapat ini, yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menjadi wajib bagi yang mampu. Kalau tadi ada yang mengatakan sunnah muakkadah, berarti hukumnya sunnah bagi yang mampu, ya, atau tidak mampu, ya boleh mengamalkan, boleh juga tidak. Tapi kalau sunnah muakkadah, ya sangat sayang kalau tinggalkan kalau mampu. Kemudian kalau wajib, berarti apa? Baik yang mampu maupun yang tidak mampu, maka harus. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, mengatakan bahwasanya wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu maka tidak wajib. Dan itu diantara ciri syariat Islam. Ya, ciri syariat Islam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena tidak semua orang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Tapi Anda sendiri ikut pendapat yang mengatakan sunnah muakkadah. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi sudah tahu Pak ya tentang hukum apa menyembelih hewan kurban. Hukumnya sunnah muakkadah, meskipun ada yang mengatakan wajib. Tapi jumhur ulama ya berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian kita lanjutkan dengan syarat orang yang berkurban, syurutul mudahhi. Menyembelih hewan kurban ini adalah salah satu di antara ibadah. Dan ibadah itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Dan di antara syarat dari menyembelih hewan kurban yang pertama adalah Islam. Dia seorang muslim. Sah enggak? Orang kafir, orang misalnya muslim dia menyembelih hewan kurban? Enggak sah. Sampai dia masuk Islam, harus mengucap la ilaha illallah. Dan ada orang misalnya muslim, saya ikut kurban karena sekarang itu tetangga saya pada berkurban, orang Islam. Nah dia non muslim ingin kurban, sah kurbannya? Tidak sah. Artinya tidak dinilai sebagai ibadah. Ya. Karena syaratnya yang pertama harus Islam. Syarat yang kedua ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar li rabbika. Maka ibadah menyembelih hewan kurban yang tidak ikhlas pada Allah bukan hanya menyembelih kurban saja, akan tapi semua amalan ibadah yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga adalah al-iqamah atau mukim. Dia bukan dalam keadaan safar. Tapi kalau seandainya
dalam keadaan safar, boleh dia berkurban? Ya boleh saja, ya boleh saja. Tetapi ya orang yang safar dia tidak dibebani untuk apa? Berkurban. Sholat saja diringkas, yang hukumnya wajib diqasar, ya. Apalagi hukumnya sunnah. Syarat yang keempat, al-qudrah, ini memiliki kemampuan. Kalau memiliki kemampuan, maka hendaknya dia berkurban. Kalau tidak memiliki kemampuan, maka tidak mengapa dia tidak berkurban. Meskipun boleh misalnya berhutang dengan syarat dia sanggup untuk bayarnya. Jangan hutang kemudian apa? Tapi nggak boleh pinjol ya Pak ya. Ya, nggak boleh pinjol. Yang kelima, balik. Syarat yang keenam, berakal. Syarat yang ketujuh, orang yang merdeka. Karena tidak wajib ya, atau tidak dibebankan menyembelih kurban bagi budak. Ya, kalau budak punya harta, ya lebih baik digunakan untuk apa? Memerdekakan dirinya sendiri untuk bayar kepada tuannya. Syarat yang kedelapan, al-muwafaqatu li hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sa'ir umuriddin. Yaitu apa? Sesuai di dalam menyembelihnya, sesuai dengan apa? Dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tadi nanti misalnya disembelih sebelum atau setelah sholat Idul Adha. Kemudian kita lanjutkan dengan syarat-syarat hewan kurban. Ini penting nih, ya. Syarat hewan kurban. Hewan kurban yang disembelih itu memiliki syarat-syarat sehingga ya, mana hewan kurban yang sah untuk dijadikan hewan kurban, mana yang enggak sah. Ada 7 syarat. Ada 7 syarat. Yang pertama syaratnya adalah bahimatul an'am, yaitu hewan ternak yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu 3 macam. Ya, hewan ternak. Yang pertama apa? Unta dulu. Yang pertama unta. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Kalau unta di Indonesia nggak ada. Ya. Kapan di Indonesia itu ada unta? Kalau kurma sudah ada ya, pohon kurma sudah ada. Anda belum pernah lihat sih, ada pohon kurma yang sudah berbuah di Indonesia. Ada. Oh iya, pernah lihat di alun-alun ya, di Al-Barkah ya. Tapi katanya di Banten, dan termasuk ke dalam jenis sapi kerbau dibolehkan. Kerbau. Tapi jarang ya. Ada yang menyembelih kerbau. Ada yang jual kerbau? Sapi dan kerbau. Selain itu enggak. Ya. Kalau sapi hutan, ada sapi hutan? Bison. Sapi hutan, Pak. Boleh berkurban dengan sapi hutan? Boleh. Emang sapi hutan diternak? Kan dia diternak. Sapi, unta, kerbau kan diternak. Ya kalau sapi hutan antum tangkep, nggak bisa diternak dia. Langsung dipotong. Jadi sapi dan kerbau itu dibolehkan. Kemudian yang ketiga adalah al-ghanam, kambing, segala jenis kambing. Ya, selagi dia masih kategori kambing dengan berbagai macam jenisnya, maka dibolehkan untuk berkurban. Nah, sekarang kambing ini macam-macam, Pak. Kambing itu macam-macam. Ada kambing apa? Jawa. Kalau di Arab itu ada do'an wal ma'iz. Do'an itu wedus gembel, domba ya. Domba. Itu ado'an. Kalau al-ma'iz itu kambing kampung, Jawa. Ya nggak Jawa terus ya. Kambing, ada yang bilang kambing kacang ya. Etawa. Ya. Besar, tinggi, dan lebih murah itu, Pak.
lebih murah, besar tinggi. Ya. Dulu kita di Klaten, Ma'had itu nyembelih beli etawa itu lebih besar dan lebih murah. Jadi apa? 3 jenis hewan. Yang pertama adalah unta, kemudian yang kedua adalah sapi dan kerbau, dan yang ketiga adalah kambing dengan segala jenisnya. Syarat yang kedua dari syarat hewan kurban, sudah masuk usia yang disyariatkan. Sudah masuk usia yang disyariatkan. Yaitu apa? Kalau unta, maka umurnya harus 5 tahun. Sudah masuk umur 5 tahun. Unta 5 tahun. Kalau sapi umurnya harus 2 tahun. Unta umurnya 5 tahun minimal, sapi minimal 2 tahun. Adapun kambing, kalau domba, ya, kalau domba maka boleh umur 6 bulan. Ya. Adapun kambing maiz itu tadi kambing Jawa, maka minimal satu tahun. Kalau domba itu minimal 6 bulan umurnya. Adapun maiz atau kambing kampung, kambing Jawa itu minimal 1 tahun. Nggak sah kalau misalnya di bawah umur ini. Unta minimal 5 tahun, 4,5 tahun, maka nggak sah. Sapi minimal 2 tahun, begitu juga kerbau. Kalau di bawah 2 tahun, maka nggak sah. Di atas ya tentunya lebih baik. Kemudian kalau domba 6 bulan. Adapun kambing kampung 1 tahun. Kalau domba dengan kambing kampung mahalan mana, Pak? Biasanya? Kambing? Ini berapa umurnya? Kalau misalnya nggak sampai masuk umurnya, maka jangan dibeli. Ya. Ada balibul. Itu mah sate, Pak. Bawah 5 bulan. Ya. Itu kambing biasa, bukan domba. Jadi itu dari sisi umur ya. Kalau unta berapa tahun minimal? Unta 5 tahun. Sapi dan kerbau minimal 2 tahun. Kemudian kambing, domba 6 bulan minimal. Domba. Kemudian kambing Jawa 1 tahun. Ya. Maka nggak sah menyembelih hewan kurban selain dari tadi usia-usia yang tadi. Ya. Wala bima dunal jaga minad don. Ya. Syarat yang ketiga. Jadi nanti kalau seandainya mau beli ya hewan kurban kambing, tanya dulu, ini umurnya berapa? Ya. Umurnya berapa? Syarat yang ketiga, terbebas dari cacat atau penyakit. Terbebas dari cacat atau penyakit. Dan alhamdulillah di negeri kita hewan kurban itu sudah sudah diperiksa ya oleh badan tersendiri, ya, berpenyakit atau tidak. Di antara cacat ya yang menjadikan tidak sahnya hewan kurban, yang pertama adalah al-urul bayyin, yaitu apa? Buta sebelah. Buta sebelah. Jadi kalau seandainya benar-benar buta, yang jelas-jelas buta, artinya apa? Kelihatan buta sebelah, maka nggak sah. Tapi kalau misalnya nggak buta benar, nggak kelihatan buta, dia buta tapi nggak nampak, maka ini boleh. Misalnya ringan butanya, ini boleh. Ya, jadi al-bayyin yang jelas-jelas apa? Picak matanya sebelah itu, maka ini nggak sah. Harus sehat. Ya, kenapa? Berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi tankhasifu bihil ain, yaitu yang matanya itu menonjol
Atau bruzu, hatta kazur. Ya seperti apa? Seperti bola matanya menongol. Atabidu ibidodan ya dulu dalalatun bayyinatun ala auriha. Atau misalnya warnanya putih kan biasanya kan? Ya, kalau picek warnanya putih atau dia menonjol. Atau misalnya memang bola matanya nggak ada. Nah, itu jelas. Ya. Kemudian yang kedua al-maradul bayyin, yaitu penyakit yang jelas. Wa huwa alladhi tadharu a'raduhu 'alal bahimah. Penyakit yang benar-benar jelas ada pada hewan. Seperti apa? Demam. Ya, sehingga apa? Allati tuqiduha 'anil mar'a, dia enggak mau makan. Ya. Kalau demam, dia enggak mau makan. Ini yang tahu ya tukang apa? Tukang hewan ya. Tukang hewan kurban. Demam, ya. Enggak mau makan misalnya, menjadikan dia kurus. Ya. Wal jarb dhahir al-mufsidul lahmiha al-mu'athir fi sihatiha. Atau misalnya dia apa? Penyakit yang memang apa? Penyakit virus yang berdampak pada dagingnya, mempengaruhi kesehatannya. Kalau penyakit-penyakit ini insya Allah bisa ketahuan secara fisik ya, secara fisik. Ya nggak mau makan, kan kelihatan nanti dicek seperti itu. Ya. Kemudian luka yang dalam, terluka, dan lukanya berpengaruh kepada kesehatan hewannya, kambing atau sapi. Kalau luka, ya jelas ini akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya gores sedikit ya tidak apa-apa, nggak berpengaruh kepada ya kesehatan. Lukanya luka yang dalam. Ya. Kalau misalnya hanya apa sih ya? Ya luka sedikit di kakinya, itu nggak apa-apa. Ya kalau luka yang jelas-jelas akan berdampak kepada kesehatan hewan, maka ini nggak boleh, nggak sah. Kemudian yang ketiga, kalau tadi penyakit, yang ketiga adalah pincang yang jelas, yaitu yang menghalangi hewan tersebut untuk bisa berjalan secara normal. Dia pincang, jelas kelihatan pincang, ya, berpengaruh, ya. Jadi kalau dia makan berebutan sama kambing yang lain, dia apa? Kalah terus itu. Ya. Ini yang pertama tadi apa? Buta, picak sebelah. Kalau buta dua-duanya gimana? Ya lebih lagi. Kemudian yang kedua berpenyakit, sakit, ya, baik lemas, ya, tidak mau makan karena demam, ya. Kemudian yang ketiga pincang yang jelas. Yang keempat adalah al-huzalul muzillil muh, yaitu kurus, ya. Kurus, kambing yang kurus, ini tidak boleh. Yang nampak kelihatan tulangnya, perutnya, ya, nggak kelihatan gemuk. Kemudian yang kelima, buta, yang tidak bisa melihat. Dia buta. Matanya mungkin ada, tetapi tidak bisa melihat. Kalau jalan dia nabrak-nabrak. Ada enggak? Matanya ada seperti biasa, tetapi nggak bisa melihat. Kalau putih kan tadi sudah jelas masuk ke ini kan, buta sebelah. Apalagi putih dua-duanya itu buta. Tapi kalau yang masih hitam tapi tidak melihat, ada enggak? Saya tidak tahu. Ya. Nah, kalau memang dia matanya masih seperti kelihatan normal, tapi tidak melihat, ya tidak sah. Dia jalannya nabrak. Ya, biasa jalannya nabrak. Kemudian juga al-mabsyumatu allati akalat fawqa taqatiha. Jadi kambing atau sapi yang kalau makan sangat bernafsu sampai ya
di atas kemampuannya, sangat bernafsu sehingga membahayakan, hatta imtala'at, sampai penuh perutnya. Ini bisa berbahaya juga. Ya, kalau hewan kurban tersebut ketika makan dia sangat bernafsu sampai perutnya kembung atau penuh, kan kelihatan ya, nanti perutnya gede banget gitu. Ya, ini juga bisa berdampak kepada kesehatannya. Maka ini termasuk yang tidak boleh. Kemudian al-mutawallidatu idza ta'assarat wiladatuha. Jadi kambing yang hamil apabila dia sulit untuk melahirkan, yaitu kambing yang hamil. Ini diantara jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga, ya ini jelas ya, cacat ya. Kalau seandainya ada yang salah satu kakinya putus, ya itu sudah jelas cacat. Ya, maka ini tidak boleh. Jadi terbebas dari cacat dan penyakit, ya, yang betul-betul jelas-jelas cacatnya dan jelas-jelas penyakitnya. Kalau misalnya ada yang cacat atau dia berpenyakit dijual dengan murah, maka jangan dibeli kalau untuk kurban. Kalau untuk sebelah sendiri ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk berkurban maka tidak boleh. Tapi kalau kita lihat yang beredar nanti kan sudah sudah diseleksi ya. Antakuna milkan lil mudahhi aw ma'dunan lahu fiha min qibali syara'. Jadi hewan ternak tersebut milik orang yang ingin berkurban, milik sendiri syaratnya. Milik sendiri. Gak boleh berkurban dengan hewan punya tetangga. Diambil. Artinya apa? Gak boleh karena gosok itu merampas. Ya lagi dibawa langsung diambil. Yaitu merampas. Merampas itu apa? Mengambil dengan paksa atau sarikoh, mencuri, ditaruh kandang diambil. Itu mencuri namanya. Ya. Jadi nggak boleh, harus punya sendiri. Ini jelas Pak ya. Fala tasihut tadhiyatu bima la yamlikuhu kal maksud wal masruq wal ma'khud bid'wa batilah. Jelas. Nggak boleh ya. Karena merampas ataupun mencuri. Jadi harus milik sendiri. Ini hebat sekali, masya Allah ya. Orang mau mau ibadah dengan mencuri. Laqo an la ta'allaqu biha haqqun lil ghair. Ya. Ini masih berkaitan dengan hewan milik sendiri. Ini tidak berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya hewan gadaian. Hewan gadai. Ada orang yang menggadai kambing ke kita. Boleh nggak kita manfaatkan? Nggak boleh. Ya. Nggak boleh kita jadikan hewan kurban. Dan gadai itu sama dengan hutang atau jaminan hutang. Memberikan hutang dengan jaminan. Kalau yang digadaikan adalah sapi atau kambing, kan di dalam hutang piutang itu nggak boleh orang yang memberi hutang itu mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Ini masuk ke fikih gadai. Nggak boleh. Tetapi kalau yang digadai sapi dan kambing, karena orang yang orang yang memegang sapi dan kambing itu dia harus ngasih makan. Ngasih makan enggak? Ngasih. Kalau nggak ngasih makan ya pakai uang siapa? Ngasih makannya. Harusnya uangnya orang yang punya kambing, sapi. Tapi kalau pakai uangnya orang yang dia menerima gadai, ya, memberi makan, maka dibolehkan untuk memerah susunya. Itu bukan riba. Ya. Tapi intinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tidak boleh ya sapi atau kambing gadaian itu dijadikan sebagai hewan kurban, karena itu bukan miliknya.
Kemudian syarat yang keenam, menyembelih hewan kurban di waktu yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Di waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Itu kapan? Setelah sholat Idul Adha sampai hari terakhir di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Wa huwa min ba'di sholatil Id, yaitu setelah sholat Idul Adha pada hari penyembelihan, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari akhir yaumin min ayyamit tasyrik, wa huwa al-yaumits tsalits asyar min Dzulhijjah, sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti ada 4 hari itu. Tanggal 10 setelah sholat, ya. Tanggal 11, tanggal 12 sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Ini dibolehkan. Kebanyakan kita nyembelihnya 1 hari ya. Ya mungkin karena apa sih, setelah itu kan kerja ya. Padahal boleh ya menyembelih sampai, sehingga kadang membatasi, udah kita batasi penerimaan hewan kurban itu 5 saja. Karena nggak sanggup kalau bisa aja sembelih besoknya dan besoknya lagi. Kemudian syarat yang ketujuh, anna man arada al-udhiyata fala yamusanna min sya'rihi wala basharihi syai'un. Orang yang ingin berkurban, maka dia tidak boleh mencabut rambutnya, mencabut bulunya, atau memotong kukunya. Ya. Kapan itu? Ketika dia niat. Dimulai tanggal 1 Dzulhijjah, ketika sudah niat itu. Maka tidak boleh dia untuk mencabut salah satu dari cukur rambut, itu tidak boleh, atau potong kuku itu tidak boleh, atau mencabut salah satu bulu ketiak ataupun yang lainnya. Kalau seandainya mencabut, boleh tidak? Sah tidak kurbannya? Sah, tapi dia berdosa. Ya, dia berdosa. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah selesai pembahasan kita. Barangkali yang bertanyakan sampai di sini. Seandainya ya, pihak perusahaan dia non muslim lalu memberikan kepada satu karyawannya hewan untuk berkurban, sahkah kurban tersebut? Yang pertama sah, karena status hewan tadi hadiah. Statusnya hadiah untuk seseorang ya, untuk satu orang. Ya. Maka kemudian kalau seandainya orang yang diberikan hadiah dia sembelih, maka sah dia. Ya. Ada orang tadi yang non muslim hanya memberikan hadiah. Nah, hadiah itu kan terserah orang yang berikan hadiah mau untuk apa saja, mau untuk dipotong. Ya. Itu dibolehkan. Dan kalau seandainya hadiahnya sapi, 1 ekor sapi, maka apabila ingin memberikan hadiah kepada maksimal 7 orang. Nggak boleh misalnya berkurban atas nama perusahaan. Nah, ini perusahaan ini berapa orang, Pak? 1 ekor sapi, 1 perusahaan. Nggak sah tuh. Berapa orang? Karena apa? Karena kurban itu terkait dengan individu, ya kan? 1 orang, 2 orang, maksimal 7 orang. Dibatasi. Kalau sapi 7 orang maksimal. Nah, kalau di perusahaan, ya makanya ada perusahaan itu berkurban, ya. Mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal itu, Ustaz. Bolehkan. Ya, mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Dibolehkan. Kemudian yang ketiga, niat ya, tentang masalah niat untuk berkurban. Dilarang untuk mencukur rambut atau mencabut bulu dan potong kuku itu nanti apa? Ketika mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Baik, ada lagi? Baik, sebelumnya
bolehkah menerima daging kurban? Ini yang harus sempat ditanyakan Pak ya. Jadi yang pertama tergantung akadnya dengan orang yang berkurban. Apakah panitia yang menyembelih kurban itu akadnya adalah akad ijaroh? Ijaroh itu apa? Dia bekerja, ya, menerima upah, atau bukan? Atau hanya sebagai wakil? Atau sebagai wakil untuk mau motong? Kalau seandainya akadnya adalah ijaroh, dia sebagai pekerja, ya, maka dia diberi upah, maka nggak boleh upahnya dari daging. Kenapa? Dalam hadis larangan untuk memberikan tukang jagal itu, ya, karena apa? Itu sebagai imbalan upah, imbalan upah. Makanya harus dilihat Pak, apakah petugas itu yang motor itu tukang jagal bukan? Bukan kan? Bukan tukang jagal. Pekerjaannya bukan motong itu. Nah selama ini ketika dia motong sebagai apa? Harus ada akad antara apa? Orang yang punya hewan kurban dengan yang menyembelih. Karena yang pertama, yang paling berhak untuk motong siapa? Orang sahibul kurban itu, mudhahhi. Nah ketika dia nggak bisa motong, maka menyerahkannya kepada orang lain, akadnya apa? Kalau kepada orang lain dia petugasnya adalah biasanya karena akadnya ijarah, nanti saya bayar pakai uang, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau misalnya akadnya wakil, wikalah namanya, wakilkan. Seperti Nabi SAW mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mau motong. Nah, kalau misalnya sebagai wakil, maka dibolehkan. Dibolehkan. Kalau dia hanya sebagai wakil dari orang yang berkurban untuk menyembelih, ini dibolehkan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan daging kambing, daging kurban. Tapi setahu ana sih selama ini kalau di masjid-masjid itu dia hanya sebagai apa? Wakil ya. Bukan, emang selama ini upah. Nah kalau itu sebagai upah berarti akadnya ijarah tadi. Dia nggak boleh. Kalau itu sebagai upah, tidak boleh. Emang upah setahu saya sih bukan upah sih, karena selama ini kan kalau di sini gini jadi kalau yang ikut membantu baik itu motong ataupun nyatak ataupun macam-macam lah sampai selesai itu panitia itu memberikan dua bungkus daging campur ya, itu untuk sebagai apa ya? Nah itu upah itu Pak. Kalau diakadkan seperti itu apa? Ini jerih payah aja gitu. Iya, itu jerih payah berarti apa? Upah. Itu akad wakil saja Pak. Akad wikalah. Terserah nanti mau dikasih berapa. Yang penting akadnya orang yang berkurban ini mewakilkan pemotongannya kepada panitia. Terserah nanti panitia mau dikasih berapa, kan gak ada batasan, iya gak? Gak ada batasan mau dikasih seplastik atau 2 plastik gitu. Gak ada batasan, tetapi akadnya adalah akad mewakilkan. Gitu. Udah ngomong, sampaikan kepada jamaah, kepada yang berkurban untuk ditawarkan apakah ingin menyembelih sendiri atau diwakilkan kepada kami gitu. Mungkin di sini bukan saya diserahkan, mewakilkan. Cuma yang membantu itu kita kan mungkin bukan sahibul kurban ya, mungkin dari masyarakat kita gitu. Terus selesai kerja kita kasih gitu. Nggak apa-apa itu Pak. Nggak apa-apa. Bukan berarti itu upah kan? Bukan, yang membantu. Iya, yang membantu. Ya jangan dianggap sebagai upah. Karena mereka juga berhak mendapatkan sedekah juga. Ya. Terus kalau seandainya misalnya apa? Misalnya orang yang pengen dapat nggak boleh bantu, nanti siapa yang ngurusin gitu. Jadi itu akadnya bukan sebagai upah. Ya karena dia juga yang membantu itu juga berhak dapat sedekah atau hadiah. Nggak selalu orang yang membantu itu akadnya itu sebagai upah gitu. Jadi tergantung apa niatnya, maka jangan diniatkan itu sebagai
upah tapi sedekah. Dia bantu boleh. Iya, hadiah ataupun sedekah. Sedekah itu kan nggak harus ke miskin ya. Gitu. Nah sekarang panitia sudah sampaikan kepada orang yang berkurban nanti ya hewan kurban mau diwakilkan kepada kami untuk motongnya ya atau mau dipotong sendiri gitu. Kalau kambing sih gampang ya motong. Kalau sapi ya paling bisa saya wakilkan. Tapi setahu anak itu kebanyakan akadnya sih itu mewakilkan. Karena orang berkurban biasanya mewakilkan saja kepada panitia, iya. Kan mewakilkan menyembelihnya juga sekalian pembagiannya. Karena pembagiannya itu kepada kaum muslimin itu kan apa hukum apa? Akadnya wikalah mewakilkan. Yang berasalnya yang membagikan itu siapa? Sahibul kurban yang bagian daging-dagingnya kan karena dia motong dia. Tapi ketika ke panitia itu wakil kan. Jadi panitia itu hanya sebagai wakil saja. Akadnya akad wikalah. Nah, kalau wikalah ya nggak perlu pakai upah. Nah, selama ini panitia ya jangan dianggap itu sebagai upah. Ya. Anda boleh. Ya, gampang kok Pak. Sudah sebagai itu tidak harus jantan Pak ya. Boleh berkurban dengan hewan betina, baik sapi maupun kambing. Ya. Kemudian juga bahwa ini belum kita sampaikan hewan kurban yang paling utama yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing kalau sendiri satu orang. Tapi mana yang lebih utama antara berkurban satu ekor kambing dengan sapi patungan? Yang lebih utama satu ekor kambing yang lebih utama. Kenapa? Karena satu ekor kambing dia pahalanya tidak dibagi-bagi untuk dirinya. Adapun sapi pahalanya dibagi bahwa satu ekor kambing atau patungan ya sapi 7 orang itu sudah mencukupi untuk satu keluarga. Jadi tetap yang berkurban itu suami. Jangan yang dia tanggung. Orang tuanya juga dapat pahala, Pak, yang sudah meninggal. Ya. Kalau hartanya dari istrinya, siapa yang berkurban? Istrinya, suaminya enggak. Tapi untuk satu keluarga, misal satu keluarga. Baik, ada lagi pertanyaan jemaah? Ya, ini banyak. Awal 10 awal Dzulhijjah ini ditekankan, disunnahkan. Jadi berpuasa itu bukan hanya tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Arafah. Memang tanggal 9 Dzulhijjah itu sangat ditekankan sebagian dalam hadis Nabi SAW sunnah muakkadah, menghapuskan apa? Dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Siyamu yaumi Arafah ahtasiballahi an yukaffira sanatal madiyata wa sanatal qadimata. Begitu juga berpuasa dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ma min ayyamin ya afdalu indallahi. Tidak ada hari-hari ya yang lebih utama di sisi Allah. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabu ilallah. Tidak ada hari-hari di mana amal-amal soleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashar, dari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah dimulai dari tanggal 1 ya sampai dengan tanggal 10 ya, itu sangat ditekankan. Pahalanya sangat besar, termasuk puasa. Cuman puasanya tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 nggak boleh. Ya.
Ya, begitu juga hari tasyrik, ya, tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 disunahkan untuk berpuasa, ya, disunahkan untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya, ya, itu dibolehkan. Allah alam. Nomor ingat. Jadi terkait dengan hewan kurban, apakah ada takaran maksimal saya berkurban boleh menerima daging seberapa banyak dari kurban hasilnya? Sahibul kurban, iya. Yang dianjurkan oleh para ulama dan ini tidak salah dari Abdullah bin Abbas, ya, yang lebih baik hewan kurban itu dibagi 3. dibagi 3. Ya. Ada yang mengatakan wajib orang yang berkurban makan dari kurbannya. Tapi yang lebih baik adalah hewan kurban itu dibagi 3. Sepertiga untuk diri dan keluarganya, sepertiga lagi dihadiahkan kepada kerabatnya, sepertiganya lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Itu yang terbaik. Jadi bagi 3. Ya, bagi 3. Tapi kalau seandainya mau disedekahkan separuhnya, ya tidak masalah. Tapi ini yang lebih utama saja, ya. Tadi ada yang mengatakan harus makan meskipun sedikit. Makanya para sahabat dahulu dibolehkan untuk al-iddikhar. Jadi apa? Menyimpan daging kurban untuk beberapa bulan dari kurbannya itu. Ya. Nah, kalau di mana di masjid-masjid, kalau yang berkurban dapatnya apa? Nah, tetangga kita. Kan itu kan bukan orang yang jauh. Ini kalau mau ngikutin kaidah syariat. Ya, makanya perlu dibenahi, jangan panitia itu menganggap bahwasanya ketika sudah dititipkan maka ini sudah menjadi milik panitia. Enggak. Hanya berkewajiban, makanya harus jelas. Kurban mau daging berapa kilo? Jatahnya kalau misalnya sapi, ya, satu itu dibagi 7, satu orang dapatnya berapa kilo? Untuk berkurban di tempat kita tinggal. Ini yang lebih penting. Tidak boleh dialihkan ke daerah lain kecuali di sini sudah terpenuhi. Sama seperti zakat, ya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh nggak tukang jagal ngambil kepala? Nggak boleh. Tukang jagal makan hewan kurban itu nggak boleh. Iya, itu nggak boleh. Ya. Pengorban boleh nggak nanti misalnya, ya, misalnya dagingnya kita ambil sebagian sebagai hadiah atau untuk apa? Untuk makan. Tapi khawatirnya itu jadi apa? Upah lagi itu. Ya, khawatir jadi upah. Ya. Yang mau. Terus orang yang menerima mau dijual, boleh. Boleh dijual. Orang yang menerima, ya. Yang tidak boleh kan orang yang berkurban dia menjual bagian daripada kurbannya. Tapi kalau orang yang dia menerima sedekah atau terima hadiah kurban, boleh dia jual, nggak harus dimakan. Misalnya kulit dikasih ke panitia nih untuk masjid jual, boleh, boleh, itu dibolehkan. Harusnya kepada fulan, ya. Atau mau diapakan biasanya? Kalau boleh nggak saya menjualkan, bantu menjualkan, nanti kalau ada yang beli saya dapat sekian. Nah, itu akadnya